Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua ya, yaitu teknik perekaman video, atau yang pertama itu teknik pengambilan gambar bergerak. Hal yang harus diperhatikan ketika kita melakukan teknik pengambilan gambar bergerak yaitu posisi tangan kita, sikap tubuh, dan pengetahuan tentang kamera video. Yang pertama kita akan masuk ke dalam panning, yaitu teknik pengambilan gambar dalam panning, yaitu yang sering singkat yaitu apa itu panning? Panning merupakan pengambilan gambar bergerak dengan menggunakan kamera secara horizontal, yaitu dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Itu disebut dengan panning atau pan. Yang kedua yaitu tilting. Tilting merupakan cara pengambilan gambar yaitu secara vertikal, yaitu dari cara atas dan ke bawah, atau sebaliknya dari cara ke bawah atau ke atas, yaitu kita sebut sebagai tilting. Teknik pengambilan gambar secara tilting yaitu kita ngerekamnya dari atas baru kita ngerekam ke bawah, ataupun sebaliknya dari ke bawah ataupun ke atas. Yang ketiga yaitu tracking. Tracking merupakan cara pengambilan gambar bergerak dengan cara menggerakkan kamera ke suatu objek, atau kita mendekati objek tersebut ataupun kita menjauh objek tersebut, tapi kita tetap fokus pada objek yang tengah atau yang kita utamakan, yaitu cara tracking. Yang keempat adalah crop. Crop merupakan cara pengambilan gambar dengan cara menggerakkan kamera ke kiri atau ke kanan mengikuti objek. Ketika objek bergerak, contoh objek dari kiri bergerak, kita mengikuti pakai kamera. Nah, itu adalah dengan cara crop, ataupun sebaliknya ya, dari ke kanan atau ke kiri tapi objeknya bergerak. Jadi yang panning tadi kan objeknya diam aja tapi kita mengambil kameranya dari kiri, tapi kalau yang crop ini objeknya bergerak tapi kita ngambilnya dari kiri dan ke kanan. Yang kelima yaitu zooming. Zooming merupakan cara pengambilan gambar bergerak dengan menggerakkan kamera lensa. Jadi kita diam tapi kameranya kita gerakin agar fokus pada objek dan kita menzoom, kita mendekatkan ataupun menjauhkannya lagi. Itu adalah teknik zooming. Yang kedua yaitu pelajaran kita yang kedua, dan pertama tadi teknik cara pengambilan bergerak, yang kedua teknik pengambilan gambar berdasarkan ukuran, yaitu framing. Yang pertama extreme long shot. Extreme long shot ini adalah merupakan teknik pengambilan gambar yang memuat area cukup luas dengan menampilkan objek utama terlihat kecil. Ini biasanya ketika kita atau di pemandangan tapi kita jauh dan kameranya kita mengambilnya dari jauh tapi objeknya jauh di sana gitu kan, kita ngambilnya dari jauh agar pemandangan yang di sekitarnya itu tetap terlihat walaupun objek agak terlihat sedikit lebih kecil. Itu adalah extreme long shot. Yang kedua itu long shot. Ini pengambilan gambar yang memuat area yang pas dengan menampilkan objek utama tanpa terpotong oleh frame. Ini adalah cara pengambilan gambar yaitu ukuran sisi dan ukuran kanan itu terlihat sama ketika objek ada di tengah ketika kita mengambil gambarnya. Yang ketiga itu medium long shot. Medium long shot merupakan teknik pengambilan gambar yang mempunyai tujuan yang sama dengan teknik long shot. Yang ini sama dengan long shot tapi perbedaannya objek utamanya adalah orang. Ini adalah objek utamanya adalah orang yang ketika medium long shot. Di extreme long shot itu tidak harus orang ya, tapi kalau medium long shot adalah objek utamanya adalah orang. Maka batasan pengambilan gambarnya dari lutut sampai ke atas kepala. Itu adalah medium long shot. Yang keempat, medium shot. Medium shot merupakan teknik pengambilan gambar dengan area yang lebih sempit dan teknik medium long shot. Ini seperti digabungin teknik pengambilan gambar yang areanya lebih sempit dan dari teknik medium long shot. Jika objeknya orang, batasannya adalah pinggang sampai ke atas. Itu biasanya kita memoto dari pinggang sampai ke atas, lebih kurang seperti kita sering foto untuk KTP atau yang lain, yang mungkin kalau KTP mungkin lebih ke atas, tapi kalau untuk medium shot itu
Ya, dari pinggang sampai atas kepala itu adalah medium shot. Yang kelima yaitu medium close up. Medium close up merupakan teknik pengambilan gambar dengan area yang lebih sempit dari teknik medium shot. Ini juga hampir sama seperti yang keempat tadi, medium shot, tapi ini dan digabungin lagi dia. Teknik pengambilan gambarnya lebih sempit dari teknik medium shot. Jadi di medium shot dari pinggang ke atas, kalau medium long shot dari lutut ke atas, kalau medium close up itu dari atasannya adalah wajah ataupun dari bahu. Itu adalah medium close up. Itu yang sering digunakan untuk pengambilan foto KTP, SIM dan yang lain-lain. Itu adalah teknik pengambilan medium close up, yaitu dari area bahu sampai ke atas. Yang keenam yaitu close up. Nah, close up ini merupakan teknik pengambilan gambar dengan medium close. Yang ini mirip dengan medium close, hanya saja lebih sempit dari medium close up. Nah, tadi medium close up kan dari bahu. Kalau close up ini batasannya adalah dari dagu sampai ke wajah. Di pengambilan itu close up itu hanya wajah aja. Itu adalah close up. Yang ketujuh, extreme close up. Extreme close up merupakan teknik pengambilan gambar mengekspos salah satu bagian objek. Jika objeknya orang, contoh jika bagian objeknya yang diekspos itu adalah salah satu bagian tubuhnya, misalnya hanya bagian mata, hidung atau mulut, itu adalah extreme close up. Jadi kesimpulannya sebenarnya kalau yang dari atas, dari yang kita pelajari pertama tadi, dari extreme long shot sampai ke extreme close up, jadi makin lama itu makin dekat. Kalau extreme long shot tadi kita mengambilnya jauh, objeknya kecil. Nah, kalau extreme close up itu kita hanya mengambilnya hanya satu bagian aja. Kalau contohnya orang itu tadi mata atau hidung, itu adalah extreme close up. Dan ketiga itu teknik pengambilan gambar berdasarkan sudut pandang. Tadi kan yang tadi adalah kita mengambilnya dari frame, ini adalah sudut pandangnya. Kita mengambil dari sudut pandang. Yang pertama itu bird eye view, yaitu teknik pengambilan gambar dengan sudut ambilan dari atas, yaitu high angle. Biasanya orang kita selfie kan kalau tongsis ke atas tuh, ya itu namanya bird eye view. Kita motonya dari atas agar objek lihat kecil dan menampilkan area yang lebih luas. Nah, gitu. Kalau high angle merupakan teknik pengambilan gambarnya hampir mirip dengan bird eye view, tapi perbedaannya yaitu tidak seluas seperti bird eye view. Kalau bird eye view tadi kan makin tinggi. Mungkin kalau bird eye view lebih ke contohnya kayak drone, lebih kayak gitu. Kalau bird eye view, tapi high angle tadi lebih kayak tongsis. Itu dia. Yang ketiga, neutral eye level. Ini merupakan teknik pengambilan dengan sudut pengambilan gambar sejajar dengan objek. Berarti kita mengambilnya di depan nih, kamera di depan, kita di depannya. Jadi kita di depan kamera, itu adalah neutral eye level. Kalau low angle itu merupakan teknik pengambilan gambar dengan sudut pengambilan gambar dari bawah objek. Jadi kita terlihat besar gitu. Kameranya kita buat di bawah atau di bawah lutut, kita berdiri, jadi kita terlihat lebih besar. Itu adalah low angle. Kalau yang kelima itu frog eye view. Ini merupakan pengambilan gambar yang sudut pengambilannya disejarkan dengan posisi low angle. Nah, ini ketika kamera di bawah, tapi objeknya juga ikut di bawah gitu. Tapi dia terlihat apa? Jadi yang di belakang itu lebih terlihat ya. Oke, yang terakhir dalam materi kita ini sebelum kita masuk ke dalam pengeditan nanti ke Adobe, yaitu pengaturan cahaya dalam video. Tuh. Yang pertama itu keylight. Keylight biasanya lampu ini, keylight itu lampu yang biasanya dibanding yang paling terang lah, bisa dibilang yang paling terang dibandingkan dengan full light. Fungsinya untuk menerangi objek. Letaknya bisa 45 derajat sehingga menyebabkan objek menjadi terang gitu.
posisinya 45 derajat. Berarti yang kedua yaitu fill light. Fill light mempunyai fungsi sebagai cahaya sekunder. Berarti cahaya sekunder artinya sebagai lebih kurang sebagai cahaya kedua, dengan fungsinya itu mengisi bayangan yang dihasilkan gitu. Kalau kayak light tadi kan untuk menerangi. Nah, kalau full light ini untuk sebagai cahaya yang kedua, untuk sebagai bayangan tuh. Yang ketiga backlight. Backlight ditempatkan di belakang objek. Ini objek, berarti lampunya di belakang kita. Nah, ini untuk mempertegas objek supaya lebih cerah. Ada dua sumber cahaya yang dapat digunakan dalam tata cahaya itu dalam cara teknik pengambilan, itu sumber cahaya matahari dan sumber cahaya buatan. Yaitu sumber cahaya matahari memang dari alam, dari matahari langsung. Kalau buatan itu seperti lampu-lampu. Oke, ini sekian untuk materi kita. Minggu depan kita akan mulai masuk ke dalam teknik editan video, itu Adobe Premiere. Untuk menjadi tugasnya nanti akan Bapak tuliskan semuanya apa aja yang menjadi tugas. Oke, sekian dan terima kasih.